Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat dikasih Tuhan, pencuri ini bicara siapa? Pencuri ini bicara si jahat. Ya, iblis datang hanya untuk mencuri. Mencuri berarti mengambil sesuatu yang ada dalam hidup kita. Ya, jadi membawa sesuatu yang buruk berarti ya. Ya, karena apa yang kita miliki diambil. Membunuh. Nah, ini bicara tentang membunuh berarti bicara tentang menghancurkan dan membinasakan. Nah, ini. Jadi tidak ada baik-baiknya. Walaupun ada begitu banyak orang yang tertipu ya dengan tipu daya iblis, dengan rayuan-rayuannya. Ya, tidak sedikit orang akan jatuh dalam dosa. Ya, untuk bisa kaya, pergi ke satu tempat, di sana orang Jawa bilang ngelakoni ini dan itu, melakukan ini, ritual ini dan itu. Bahkan tidak jarang orang Kristen pun masih melakukannya demikian. Dengar baik-baik, itu satu tindakan yang sangat-sangat menyedihkan di hadapan Tuhan. Ya, jangan pernah menduakan Tuhan, percaya kepadanya saja. Ya. Jangan mau tertipu, karena pencuri atau si jahat itu dia akan mencuri. Dia akan ambil apa yang ada padamu. Dia akan membunuh, dia akan menghentikan langkahmu. Dan bahkan membinasakan, akan membawa engkau kepada kehancuran yang mengerikan. Tetapi firman Tuhan juga katakan, aku datang, Tuhan Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup. Ya, supaya kita punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hidup kita, hidup yang tidak lagi berkekurangan. Karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita percaya akan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ya, jadi tidak perlu cari ke tempat-tempat yang katakanlah bisa memberikan ya pengharapan. Ya, bisa bikin orang berhasil, bikin orang sukses, jadi orang kaya, jadi orang yang berwibawa, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tawaran iblis mau dia tawarkan kepada manusia, kepada hidup kita. Tetapi Yesus sesungguhnya jawaban dari yang kita perlukan. Tidak perlu lagi mendua dengan yang lain. Yesus saja cukup. Karena kedatangan Yesus itu membawa perubahan bagi hidup kita. Karena kedatangan Yesus memberi pengharapan bagi kita. Ya, dia datang supaya kita punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jemaat dikasih Tuhan, kenapa ada istilah kelimpahan? Yang kita butuhkan ya secukupnya.
Tetapi Tuhan seringkali memberi kelimpahan. Kenapa? Supaya dengan kelimpahan yang Dia berikan, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan kita diberkati, kita bisa memberkati orang lain. Ya, jadi bukan fokus kepada diri sendiri. Itulah kenapa seringkali Tuhan itu menyatakan kelimpahan-kelimpahan. Ya, mengatakan tentang hidup yang berkelimpahan. Jadi tidak hanya pas-pasan. Kalau kita perhatikan banyak mujizat dibuat Tuhan, termasuk misalnya memberi makan 5.000 orang. Kok sisa? Apakah Tuhan salah hitung? Tidak. Ya, kita percaya bahwa memang sengaja Tuhan memberikan lebih. Nah, dengan lebihnya ini kita bisa jadi berkat. Tuhan memberkati hidup kita pun seringkali lebih. Ya, mintanya A dikasih A+. Ya, mintanya apa diberi lebih dari apa yang diminta. Itu karena apa? Tuhan ingin supaya melalui hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, jadi kalau iblis datang untuk mengambil berkat dalam hidup kita, tetapi kedatangan Yesus justru memberkati kita. Dan Tuhan ingin kita tidak hanya menyimpan berkat untuk diri sendiri, tetapi dengan kelimpahan yang Tuhan beri kita bisa menyalurkan berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah termakan tipu daya iblis. Ya, selalu hanya Yesus saja. Ya, Dia cukup bagi kita. Bahkan Dialah sesungguhnya jawaban dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Kalau Yesus datang dalam hidup kita, maka kita mempunyai hari depan. Kita mempunyai hidup, kita mempunyai pengharapan. Kita punya hari depan yang penuh pengharapan. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, pastikan hanya Yesus. Jangan si jahat, jangan pencuri itu masuk dalam hidup kita. Supaya pencuri tidak masuk dalam hidup kita, isi hidup kita dengan Yesus. Izinkan Tuhan Yesus ada dan mengendalikan hidup kita, sehingga tidak ada celah, tidak ada kesempatan untuk si jahat mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, Yesus jawaban bagi hidup kita. Dia datang supaya kita punya hidup dan hidup berkelimpahan. Sekali lagi, hidup berkelimpahan adalah supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan orang lain pun memuliakan Tuhan. Begitu seterusnya. Jemaat dikasih Tuhan, ayo matangkan hatimu, tekadmu untuk hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tidak perlu mendua dengan yang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Engkaulah satu-satunya jawaban bagi hidup kami. Kami tidak mau mendua dengan yang lain, dengan kuasa yang lain. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami setia kepadamu di dalam segala hal. Bahkan kami rindu Tuhan, melalui hidup kami biar nama-Mu dipermuliakan. Pakai kami juga Tuhan, jadi saluran berkat bagi orang lain. Supaya melalui berkat-berkat Tuhan yang tersalurkan, orang-orang pun akhirnya mengenal Engkau dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami dalam penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.